pasti bisa lah, Ya, pasti dipelajari bisa lah. pelan-pelan Jadi gitu. yakinkan diri sendiri. Gini, jangan, ini kalau aku ya Bang Iya. ya, jadi kita jangan mengasihani diri kita, Nah, paling penting. tapi kasihilah diri kita. Kita mengasihi diri kita, menyayangi diri Menyayangi. kita. Jangan mengasihani. Itu beda ya, beda Ya, arti ya. mengasihani itu lebih ke rendah Ya, diri, aduh. pesimis. Pesimis, jadi kayak nelongsor. Kenapa ya? Aduh, itu yang ada Jatuhnya kita malah stres, makin jatuhnya sakit. Iya, makin Iya. sakit, makin stres kan Mm-mm. gitu. Jadi kita mengasihi diri kita. Caranya apa dengan mengasihi diri kita? Ya, dirawatlah badannya, Iya. tubuhnya. Kasih makanan yang bagus. baik, Iya, iya. nutrisi yang baik untuk tubuhnya, karena memang itu yang diperlukan untuk tubuh kita gitu. Jadi seperti itulah gitu loh. Jadi, Benar. Ikhlas ya. Ikhlas, pertama harus ikhlas dulu, Ikhlas. harus diterima, bersahabat dengan penyakitnya. Itu enteng nanti jadinya, nggak merasa terbebani. Iya. Kemudian Kak Mona juga saya lihat banyak sharing tentang makanan, minuman yang apa ya, sehat semua gitu. Yang benar-benar autoimun banget. Autoimun banget ya. Ramah autoimun gitu. Itu udah tahu dari dulu atau memang sejak kena autoimun? Sudah kena autoimun sih sebenarnya. Wah, ini kan artinya kan teman-teman ya harus syukuri sebenarnya. Iya. Saya sendiri tuh merasa lebih sehat setelah saya kena autoimun. Kenapa? Karena dulu sebelum kena autoimun itu kayak hidup itu brutal banget gitu. Makan semaunya, begadang semaunya gitu. Dulu saya bilang gini, iyalah mumpung masih bisa gitu kan. Nanti kalau udah tua mana bisa. Ternyata kita nggak sampai tua. Ternyata belum tua aja udah harus dibatasin gitu. Iya. Udah oke, stop gitu. Iya. Waktunya kembali ke jalan yang benar. Akhirnya setelah kena autoimun akhirnya nyari tahu ternyata makanan segala macam, betul. bukan cuma makanan, pola pikir kita Pola pikir, juga. pola hidup ya. Iya, dan akhirnya memang susah awalnya Susah, gitu, betul. tapi aku tuh untuk bisa sampai ke situ tuh kayaknya butuh waktu 6 bulan deh kayaknya. Oh. Ya jadi setelah itu mulai, memang sih awalnya sugesti diri terus gitu, harus hidup ikhlas, harus gini gitu, padahal belum gitu kan, masih tiba-tiba lihat kaca gitu. Lagi ya gitu. Tapi akhirnya tuh ya udah lama-lama akhirnya tuh sekarang ya, sekarang aku di fase yang dia mau ada mau enggak, aku nggak masalah gitu loh, nggak masalah lagi karena aku sekarang sudah terbiasa nggak makan gula, habit makan terigunya sudah hilang Cut off gitu. ya. Udah sekarang tuh Udah di skip ya. udah di skip banget gitu, bahkan aku udah nggak makan nasi putih gitu. Ah. Jadi banyak banget perubahannya, dan perubahan yang baik gitu Ya, tentunya perubahan gitu, yang baik tentunya. perubahan yang sehat gitu kan. Tadinya aku gemuk banget jadi lebih enak lah gitu. Nggak perlu diet keras ya tuh ya. Tadinya kan kalau lagi bebas makan kan kita mau berhenti makan itu susah banget, tapi karena udah jadi habit kan, udah jadi kebiasaan yang kalau kita nggak jalanin, konsekuensinya ada gitu kan. Kayak manusia perlu gituin dulu ya. Iya ya. Perlu gitu baru melek ya. Iya, kamu kalau ini ada konsekuensinya gitu. Sebenarnya semua ada, walaupun orang sehat ada, cuman kita karena terlalu merasa diri sehat, jadi kayak nggak menghargai gitu loh. Iya, benar-benar. Jadi begitu diambil nih nikmat enaknya dikit aja, udah langsung. Benar banget. Iya. Dan aku akhirnya tahu kenapa orang-orang banyak yang nggak makan nasi putih, banyak yang ternyata ini ya gitu. Kayak terigu. Kita bukan berarti nggak boleh orang makan terigu ya. Maksudnya di orang autoimun nih khususnya gitu. Karena memang terigu itu yang paling, ini makanan yang paling nggak boleh. Iya. Iya, kalau bisa dibilang sih haram versi autoimun gitu. Makanya orang autoimun itu harus kreatif nyari apa pengganti terigu. Iya, Nah, aku tuh kagum banget nih sama Instagramnya kamu nih. Jadi itu bagi orang autoimun ya teman-teman, nyari cake itu, nyari brownies itu yang aman itu, aduh luar biasa, kayak nyari apa gitu ya. Kayak nyari harta karun ya. Kayak nyari harta karun gitu. Mau nyobain cake atau brownies yang terigu kan takut juga gitu. Dan aku lihat di anunya tuh, itu belajar dari mana, terus susah nggak sih? Ya, susah-susah Itu gampang. keren banget itu. Makanya teman-teman bisa follow seberapa IG-nya kemarin, Serambi Organik. Organik Lombok. Iya, Serambi Iya. Organik Lombok. Aku tahu kemarin IG-nya dari mana ya?
Oh, Malah aku duluan loh. Oh, yang iya, kemarin iya. DM ya. Karena lihat pas YouTube-nya Bang Oh, dari Adi, YouTube duluan iya, berarti? Oh, iya, iya. membahas tentang psoriasis gitu. Nah, akhirnya kan kita punya circle gini kalau kita bisa menerima kan. Kalau Betul. tadinya aku decline, denial terus Iya. gitu kan mungkin belum bisa itu juga soal tahap tadi ini nyari gitu. komunitas. Jadi penting juga alangkah baiknya kalau teman-teman mungkin ya coba cari komunitas yang sama. Gitu kan. Jadi kayak kita nih Bang. Tapi bukan sama-sama komunitas penyintas untuk nangis bareng. Iya, aduh kalau itu mending keluar dari grup itu aja udah dikit stres Iya, kan. iya. Tapi yang saling memberi semangat, yang saling support, yang Saling saling support. mendukung. Itu juga membantu loh. Iya. Jadi Yang kita ngelihat nggak diri usah kita tuh biasa-biasa aja, Iya. maksudnya bukan hal yang apa ya, yang menakutkan Iya, lagi betul, gitu. Betul. Bener, itu penting banget Penting. support system gitu ya, Support system, komunitas iya. gitu, tempat kita Komunitas, berbagi. Tempat berbagi. Ini salah satu yang kita lakukan ini salah satu cara juga bukan hanya baik buat teman-teman yang mendengar informasi, tapi buat kita sendiri Kita juga sendiri juga ya. kayak ya memang sih berbagi itu memang membahagiakan sih. bener. Benar. Itu yang kadang-kadang sering kita lupa. Iya, Iya, membagi setuju. itu karena aku pernah baca kalau ingin dikelilingi banyak kebahagiaan, ya kita harus bagi-bagi kebahagiaan. Jadi kan banyak yang ngelilingin, benar Iya, nggak sih? benar, Nah, kayak benar. gitu. Selain itu juga kita jadi lebih percaya diri gitu, Iya. lagi menerima diri gitu. Jadi bukan cuman apa ya, menyakit bukan hal yang harus ditangisin terus Iya, gitu-gitu kan. betul. Jadi teman-teman banyak yang DM ya yang saya udah minum ini, udah minum itu, tapi kok belum gini ya. Pertama yang harus dilakukan menerima dulu. Kayak tadi kamu bilang kan harus ikhlas dulu. Bener itu, bener banget. Tadi kan kurang apa nih informasi saya dulu kan sama istri nih, punya tim nih yang nyari gitu. Tapi saya tuh masih apa ya, kayak belum menerima gitu loh, kayak aduh kenapa saya sih gitu, pokoknya berat banget itu, padahal udah sharing, habis ini udah dapat kemajuan ini gitu kan, makan ini, posting foto makan tempe sama kurma, tapi begitu ada tek dikit kayak sendirian atau apa tuh yang cuman aku nggak bisa nangis, pengen banget ya, gitu, nangis aja Bang, cuman nggak bisa, maksudnya gitu. justru aku malah nonton Netflix film sedih-sedih nangis gitu. Gimana Tapi itu? kalau yang kayak gini nih kayak pengen kan biar tapi nggak bisa, makanya aku salurnya lewat nulis, lewat bikin video berbagi kayak gitu-gitu. Iya, Kan iya. kayaknya kalau nangis lega gitu. Iya benar. Tapi nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Kayak gitu. Jadi karena aku orangnya apa ya, gengsian. Nah. Gengsian, bener kayak sok Oh, kuat gitu. gitu. Padahal nggak selamanya kuat. Padahal nggak ya. kuat-kuat amat gitu. Jadi orang melihat wah hebat ya gitu. Padahal ada momen-momen apalagi pas ganti Ya, baju pasti kan. lah, pasti ya. Pas ganti, aku momen paling menyedihkan itu kayak pas lagi ganti baju, aduh kok gini ya Iya, gitu. pasti ada di momen Terus itu ya. kedua pas pakai pelembab gitu-gitu. Aduh kapan sih hilangnya? Ketiga ngeliat anak-anak. Takut kan, ini Ya, kan ya. nyari informasi, anak-anak nih ada kemungkinan kena gitu. Tapi kalau mereka mengikuti kebiasaan-kebiasaan kita sebelum kena, kayak misalnya makanannya masih belum dijaga, Ya, kemudian ada masih triggernya ya. masih begadang kayak Begadang, gitu-gitu, stres iya, kayak gitu-gitu. stres. Makanya itu yang kita benar-benar jaga nih sekarang anak-anak supaya nggak ke-trigger Iya, gitu. benar. Benar-benar jaga hidup sehat. Iya. Akhirnya kita sekeluarga jadinya Wah, untuk hebat dong. hindari terigu, Oh. terus minyak, Iya. gula sih yang paling Gula ini. ya. Gula ini yang benar-benar. Pemicu. Serius, gula itu faktanya itu kalau kita nggak ada nih, kita Iya. pengalaman dari pengalaman ya. Pengalaman aja. Iya, pengalaman. gula putih itu kalau Iya. kita istriku nih kalau lagi banyak makan gula, misalnya lagi gula apa gitu, gigit nyamuk. Tapi kalau nggak makan nggak digigit nyamuk, Oh, bisa begitu ya? serius. Oh. Sampai beneran dari kalau kita tahu, kita kan sampai neliti gitu, sampai ngeliatin coba nih gitu, Iya. dikit nggak gitu. Biasanya kalau lagi makan terganggu banget kan malam tidur kan, Unik ya? unik banget gula putih itu. Jadi kalau menurut ini kan buku apa tuh dia, pokoknya dulu tuh orang banyak meninggal gara-gara perang, kelaparan. Sekarang tuh gara-gara gula, bener kan? Betul. Iya, orang obesitas lah, orang diabetes lah kan, Termasuk orang hipertensi loh. iya hipertensi juga lah bukan gitu. hanya karena garam ya, sebetulnya karena gula. Karena gula, orang gatel pun ternyata karena Gatal gula. pun, iya, betul. Orang mulai gangguan mata ada apa tuh karena gula ternyata.
Iya. Karena diabetes kan biasanya ke mata kan. Dan autoimun karena gula Karena juga. gula juga salah Gula itu satunya. di autoimun itu dia memicu peradangan. Ya. Ya, jadi aku membuktikan banget ke di kakiku kan kalau lagi ada gula itu misalnya cheating kan. Lagi pengen Aku juga kadang gitu kok. lagi pengen apa tapi ngelihat kondisi dulu, Iya, kondisinya agak betul. fit nih gitu. Makan kan. Itu nanti itu kayak radang gitu loh di Cepet kaki ya, saya. langsung Iya. triggernya itu Langsung ke cepet trigger ya. gitu. Oh, ini benar-benar gitu kan. Iya. Jadi berarti Kak Mona yang dihindari apa ya sekarang yang nggak pernah lagi dimakan? Kalau umumnya Terigu udah iya sama ya. sih ya, Iya. maksudnya yang apa istilahnya yang kita sama lah sama-sama ini. Kita protokol yang ngomongin sama makanan ya. nih. Kita udah ke makanan ya sekarang ya. Kita udah ke Kalau makanan. protokol yang ini sama sih kayak terigu ya, terus UPF yang high process ya, Iya, yang sudah high process. berkali-kali diproses Iya. gitu kan. Itu juga kalau bisa di stop deh gitu kan. Itu terus kayak pengawet, pewarna, pemanis, yang kimia-kimia lah bang gitu kan sekarang Iya. banyak banget ya gitu. Banyak banget. Itu kalau bisa juga di skip gitu Iya. ya, dihindarin lah gitu. Karena Terus kalau aku lihat sekarang tuh makanan tuh kayak enak di mata gitu enak loh, di mata dibuat aja. enak di mata Betul, gitu. Iya. Nggak Tapi- peduli Iya. pas masuk kan Pas kita nggak masuk. lihat juga gitu, tapi ngerasain kan Enaknya gitu. sesaat ya bang ya. Habis Di mata itu- sama di mulut iya. gitu. Itulah jadi. Iya, berarti yang perlu banyak dimakan tuh adalah yang real food. Nah, Heeh. real food ya. yang Kemudian sedikit proses sedikit lah. proses lah. Yang cuma Seminim direbus proses. doang atau dibakar doang Iya, gitu. terus ya gorengan juga kalau bisa ya sesekali Skip. aja lah. Pas Kalau benar-benar memang merasa pas fit. pingin ya atau pas badannya lagi enak nih gitu. Itu aja sih. Terus Benar. karbo juga kalau bisa karbo kompleks. Heeh. Jadi jangan hanya nasi putih ya. Kalau nasi Iya, putih itu kalau syukur-syukur bisa dihindarin bagus. Iya. Tapi kalau belum bisa ya coba dikurangi. dikit aja dikurangi belajar. Karena nasi putih kan Iya, ada gulanya ada banyak gula juga, iya. hidden sugar. Heeh. Nah, itu Iya betul, hidden sugar tuh di nasi putih itu kan gulanya tinggi. kalau nggak ada gula kita nggak mungkin nikmat Iya, gitu makannya benar. gitu. Gula tuh udah adiktif Iya. banget ya. Iya betul. Kayak Dan sebenarnya gitu. kalau nasi putih kan memang sudah tidak ada nutrisinya ya, gitu Iya. kan sebetulnya. Kalau toh pun memang nggak bisa lepas dari nasi, mungkin coba teman-teman bisa beralih ke nasi merah, Iya. nasi coklat. Enak juga Heeh, loh sebetulnya. enak juga nasi merah tuh enak. Enak kok. Enak. Cuman memang beberapa yang aku pengalaman ya, orang kalau nggak pernah merasakan dari kecil gitu, agak susah. agak susah. Agak iya susah. sih, Jadi aku memang kayak sih. nasi merah itu, nasi merah itu aku waktu kecil kebetulan bapak kan orangnya dulu punya ladang kan kakek Oh, nenek saya gitu. gitu. Jadi nanamnya tuh nasi merah itu kan. Oh. Jadi waktu kecil udah seneng banget Udah makan seneng itu ya. gitu. Jadi kalau ke kampungnya bapakku itu yang setiap hari makan nasi merah gitu. Jadi ketika sekarang harus ke nasi merah itu kayak udah ketanam di bawah sadar udah enak sudah gitu. terbiasa Tapi ya. ada orang yang sama nasi nggak suka gitu. Karena emang nggak pernah kan. Nah, namanya memang. Jadi kayak gitu. Jadi Nah, makanya mulai yang sekarang baru aku memang mikir, susah. wah kayaknya anak-anak nih harus dikenalkan nih ke hal-hal yang baik gitu, ke Iya. makanan-makanan yang sehat. Karena oke mungkin nanti sama kita nggak makan, tapi kan begitu dia kenal lagi setelah besar nasi yang makan makanan sehat ini, dia nggak asing gitu loh. Benar Heeh. benar benar. Karena kita ini juga nih faktanya kemarin aku sempat baca bahwa ternyata ini makanan yang ini ya olah ya, ternyata oat itu juga nggak sehat Oh iya. karena itu udah diproses juga Iya. gitu. Kalau diproses juga, kecuali kalau mungkin yang benar-benar masih pure Iya. belum ini ya Iya. sehat sih ya. Iya. Karena yang kita kenal kan gandum udah diolah, udah Iya diapain gitu. benar. Sama lah kayak apa ya, terigu kan udah di pokoknya akhirnya kita tuh menghindari yang gandum jadinya. Tadinya aku awal-awal sakit itu sampai bikin tutorial dong bikin susu gandum gitu kan, pas baca oh gitu ya Ternyata ya. ternyata nggak ini ya gitu, oh ya udah skip gitu, hindari gitu, kayak gitu-gitu Iya, jadinya. iya. Kelihatan kan jadinya setelah kita tadi menerima terus ikhlas, akhirnya kan kita bisa belajar banyak hal kan. Iya benar, banyak hal yang kita Banyak pelajarin hal akhirnya. baik Iya, yang hal bisa kita baik, pelajari tambah gitu. ilmu baru Heeh. gitu. Makanya Iya. teman-teman, buat teman-teman yang masih apa ya, masih down, masih belum menerima gitu ya, kayaknya udah waktunya untuk apa ya, untuk apa ya, berbuat lah gitu, berbuat untuk diri sendiri. Iya. Pelajari lagi lah makanan-makanan sehat, karena kita kan sudah tahu nih penyebabnya gitu kan. Jadi kalau semua autoimun itu penyebabnya tuh satu, pertama emang ada kebocoran di usus. Leaky gut ya. Leaky gut itu tadinya darahnya membawa
racun atau toksik itu tadi ke banyak tempat gitu. Salah satunya ke kulit jadi psoriasis kan, ke otot jadi yang Kak Mona kena gitu, dan ke Ashanti itu tulang berarti ya. Dia kayaknya psoriasis juga ya bang, bukan ya? Dia apa? Lupus ya kalau nggak Oh, salah, lupus. ya. Kalau yang psoriasis itu titik DJ. Oh titik DJ. Titik DJ itu udah lama banget. Oh aku malah baru tahu loh bang. Udah Oh, ya? jauh banget. Udah lama banget. Aku baru tahu. Sehat loh. Ya, Iya. sehat banget tuh kan. Tapi karena dia udah nggak makan nasi. Oh, Nah kan dia jaga baru tahu. banget. Kan dia tuh Iya. makannya tuh tiap hari tuh alpukat kayak gitu-gitu. Sama si Cantika Iya, Abigail. Cantika, ya. Ya itu sih yang sempat aku sebelum kena aku pernah lihat dia. Oh. Ini dia kesembuhnya gimana? Ya artis gitu kan. Iya, iya. Mereka itu melakukan treatment kayak DJ itu suntik satu kali itu 70 juta Wow. Dapat 2 motor ya bang. dan nggak sembuh. Ah. Dan nggak sembuh, cuman mengontrol itu aja, kayak kita mungkin ya makan stop ini jadinya apa turun gitu kan, nanti nggak ada disiapin 70 juta lagi. Gitu terus ya. Iya, itu makanya pas aku nonton si Cantika sama Enzi ngobrol kan, bahas itu tuh ngakak banget gitu. Maksudnya mereka tuh ngetawain dirinya, maksudnya suntik tapi nggak sembuh, Nggak gitu. sembuh. Cuman ngontrol Kalau sembuh aja oke lah ya. Iya. Apa 70 juta Iya. udah sembuh. Bener. Tadinya aku juga sebelumnya kan nggak sabaran kan waktu ke dokter pertama kali, sebenarnya ada treatment yang bagus katanya gitu, di terapi cahaya atau apa gitu katanya. Karena aku, dok kalau ada apa deh gitu yang bikin cepet iya, gitu-gitu iya. kan, Ya. yang bikin hilang Bikin gitu sembuh loh. gitu. Tapi dokternya nggak nyaranin gitu, Oke. nggak nyaranin. Bagus sih, aku senang ke dokternya karena bisa ngobrol begini. Enak ya. Panjang gitu kita ngobrolnya gitu, dan dokternya tuh nggak yang apa ya, ngasih tips biar lebih ke mental. Jadi bukan cuman ke medis gitu, lebih ke mental, kayak jangan sering ngaca atau jangan minder kayak gitu-gitulah gitu. Kopi kita harus Iya, diminum. oh iya nih Ngopi ya. nggak? Ngopi Oh nggak? Nggak apa-apa ya. iya, Ini oke. kopi asli Wah, enak nih. dari Sembalun ya. Sembalun. Senaru ini. Oh, Senaru. Gulanya pakai gula merah kok, aman. Aku tuh paling cuman kopi ini yang aku suka Enak. karena pure kopi, Wanginya pas. pure kopi, dan apa ya, dan aku tahu prosesnya gitu, nggak inilah. Jadi iklan kopi gitu. Jadi promosi kopi ya. Tips ya mungkin Iya, Kak, bener, untuk tips. teman-teman yang baru terdiagnosa nih. Pasti kan biasanya sih rata-rata, aku juga dulu begitu kok. Rata-rata bingung kan. Aduh, aku harus ngapain, terus dapat informasi sana sini. Aduh, nggak boleh makan ini, nggak boleh. Terus aku makan apa? Nggak Oh bisa iya, makan apa lagi. benar. Udah yang bener-bener yang di tingkat stres yang tinggi lah gitu. Mungkin tipsnya satu, cobalah cari sumber informasi yang jelas ya, Bang ya. Karena kan ya namanya kita browsing kan banyak ya informasi di situ ya. Kadang kan ada informasi yang menakutkan, yang bikin kita makin stres, makin takut. Aku dapat banget tuh. Itu banyak banget. Mungkin nggak usah baca gitu deh gitu. Jadi skip gitu. aja deh. Jadi cari informasi yang jelas, yang benar, yang benar-benar memang itu sumber yang bisa dipercaya. Itu mungkin salah satu untuk satu tipsnya ya. Jadi bikin kita jadi yang dipercaya itu ke orang yang kena, yang kena dan sharing dari dokter yang memang dokter yang beri informasi yang tepat, yang benar. Jadi kita bisa terarah ya, maksudnya harus kemana nih, gimana nih gitu. Terus soal makan, mungkin juga di awal pasti bingung kan. Iya, bingung Aduh, banget nggak bisa pasti. makan ini, terus makan apa dong, apa gimana? Mungkin mau nangis mau terus. nangis gak sih? Nggak bisa makan apa-apa. Terus apa dong? Apa dong, makan apa? Sebetulnya banyak banget loh maksudnya. Iya. Nggak makan itu, pilihan lain masih Banyak banget ternyata kalau ya. kita cari tahu, dan nggak usah stres. Jadi istilah gini, pelan-pelan aja dulu, santai, nggak usah yang terburu-buru. Emang nggak ada yang langsung bisa sih. Iya, jadi bertahap lah. Semua itu kan proses ya Bang ya. Jadi nggak usah langsung. Contoh nih misalnya kan ya memang mungkin kalau makanan yang lebih baik organik ya memang ya Bang ya. Tapi tidak harus memaksakan organik kalau memang kita nggak bisa. Itu malah stres. Udah makanan stres, kita stres, numpuk. Belum obat. Jadi kalau memang belum bisa ke organik, ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting yang kita bisa aja dulu, yang bertahap. Istilahnya mungkin kita gula misalnya, kita baru bisa ngurangin gula, itu aja dulu. Iya, pokoknya kita berjalan pelan-pelan dari kebiasaan yang awal, kebiasaan baru gitu. Iya, terus nasi mungkin kurangin yang biasanya
5 sendok mungkin 5 sendok centong nasi kurangin gitu. Gitu kan Bang ya. Terus Banyakin sayurnya banyakin gitu. Sayur sayur, kan banyakin murah. buah. Iya benar. Sayur murah, apalagi di Lombok kan banyak Oh, banget. gitu. Cuman kita aja nggak biasa Kita gitu. nggak biasa, iya. Nah, cobalah Ntar kalau udah terbiasa. biasa pasti bisa. Iya benar itu. Terus nah sama kalau teman-teman stres nih mungkin mengatasinya bisa apa nih hobi teman-teman? Iya. Misalnya sukanya olahraga lah gitu loh. Olahraga juga penting loh Bang. Penting banget loh. Untuk autoimun ya Iya. gitu. Jadi Olahraga ringan lah, gitu. Pokoknya ringan ya, berkeringat. sesuaikan ya dengan kemampuan lah ya kemampuan gitu. kita. Bisanya apa? Dan di sini berkeringat itu aku ngerasain perbedaan ya. Berkeringat yang kita gerah sama berkeringat olahraga tuh beda loh. Beda ya? Beda. Iya, benar. Aku kalau berkeringat karena gerah tuh nggak enak banget. Enak ya? Nggak Oh, enak banget. betul. Tapi kalau berkeringat olahraga itu segar banget dan kita kayak badannya optimis ya. gitu. Iya, bener. Kayak ada harapan baru. Iya, kayak oh ini sehat nih. Sehat. Kalau terus gini sehat nih gitu. Kerasa kan? Kerasa, Benar. jadi benar, itu penting banget Olahraga, Teman-teman ya. bebas deh, terserah mungkin mau jalan pagi gitu kan, Iya, muter-muter lapangan tuh, atau Nggak usah yang yoga, berat. nggak usah berat gitu, sesuaikan dengan kemampuan. Kalau memang nanti bertahap lah gitu semuanya ada prosesnya ya Bang ya, Iya. gitu. Terus Jangan ya, yang kayak mau langsung sembuh gitu. oh, Apalagi bisa instan. aduh luka sedikit aja nggak bisa sembuh langsung Iya, kan, apalagi ini betul. yang udah Kita dibilang sama dokternya nggak bertahun-tahun sembuh kan. gitu. Ibaratnya kan kita udah bertahun-tahun meracuni badan kita nih. Nah, benar. Kasih masukan apa makanan yang masuk tuh yang yang istilahnya yang buat sebetulnya dia tidak inginkan gitu. Tapi Jadi kita ya, udah ngasih salah kita oh, juga salah gitu. kita juga. Kayak kita disuruh ini sih, kayak kita disuruh memperbaiki gitu, suruh ya. tobat. Kita banyak memasukkan dosa. Jadi itulah Lemak jadi segala macam. oh, Aduh. pola hidup lah, pola Iya, hidup yang pola lebih hidup. sehat. Benar. Pola hidup, pola makan lebih sehat. Kak Mona pernah nggak terakhir nih? Pernah nggak dibilang orang bilang ini kena kutukan, kena guna-guna gitu. Belum ya? Sampai deh. Oh itu yang psoriasis sih sama Iya, yang. pernah. Oh aku tuh kan waktu itu awal kena kan lagi aktif-aktifnya nih. Oh. Ikut lomba ini, lagi ada kegiatan sama Angga, festival kan besar, terus ada jadi host, terus bikin ini gitu. Belum di tempat kerja, akhirnya kan kita tuh kelihatan kita tuh lagi sakit tapi orang ngeliat nggak sakit gitu. Ada yang bilang pertama memang ini banyak teman-teman autoimun yang ngerasain ini gitu. Apalagi autoimun yang lain yang lemas, yang lupus segala macem. Pertama kita tuh akan dibilang kayak males. Waktu itu lagi berjuang sama diri kita sendiri, lagi perang nih, stres apa enggak gitu, lagi ngelawan stres gitu. Kedua, ini diguna-guna. Ini diguna-guna. Terus kedua, ini disuruh tobat nih buat dosa. Terus apa lagi ya? Koreng udah kan tadi kayak gitu. Kalau ada bahasa Sasak tuh edeh. Edeh itu kan penyakit yang kayak apa ya? Kayak kotor banget gitu. Kayak kita nggak jaga kesehatan banget gitu loh. Aib gitu apa gimana? Iya kayak aduh gitu. Jadi udah dapet ketemu orang ini. Wah, ini karena ini gitu. Jadi itu stresnya di situ. Ketemu keluarga yang ini, wah ini kena ini, kamu coba ke sini deh gitu. Coba ke dukun ini deh. Atau ada yang bilang, coba rukiah. Nah, itu Coba juga ya, rukiah bisa deh gitu, gitu. sudah Ada ya. tuh yang kayak gitu. Ada ya. Karena oh ini kena sama orang nih gitu. Sampai saya sudah menjalani, saya sudah ke ustadz segala macam, saya sudah ke, tapi saya lebih mendengar nasihatnya sih. Maksudnya orang kan mikir kita ke ustadz tuh untuk rukiah segala macem kan, tapi saya lebih kesana tuh ngedengerin gimana masukannya gitu. Dan alhamdulillah saya ketemu sama ustadz tuh yang sinkron. Sinkron tuh maksudnya dia ngasih nasihat menjaga makanan juga kayak gitu-gitu, bukan yang kamu nih kayaknya banyak dosa. Kayaknya harus pergi harus ya. aduh gitu. Kan ada kayak gitu kan, atau ada yang gaib, ada yang negatif di badannya gitu kan. Waduh, tapi memang namanya kita lagi mencari ini kan, waktu itu kan saya jalanin gitu, datang gitu. Ada yang bilang kamu pakai ini namanya penyakit kalau disasak tuh namanya edeh gitu. Coba pakai daun pare itu udah pasangin, pakai semuanya gitu, ikutin gitu. Salah satunya tadi yang antibiotik itu saya ikutin, ternyata salah kan. Sampai akhirnya benar-benar fokus ngerucutin, akhirnya kita kerucutin kalau autoimun. Udah akhirnya ngambil kesimpulan bahwa sebenarnya autoimun itu
gampang sih sebenarnya ya, Sebenarnya, sejatinya. Sejatinya. Ya karena kan cuman jaga apa sih, cuman jaga ubah habit Iya, makan, habit aja. ubah habit pikiran, kayak gampang gitu. Tapi menjalaninya, tapi menjalaninya, gengs. Aduh, Oh itu my perjuangan God. banget. Untuk nggak stres aja, wah. Baru stres aja loh. Tapi memang itu, saya tuh kan dulu kan sering gatel banget. Itu tuh saya kan usahakan jangan minum obat. Iya. Akhirnya tuh saya coba caranya itu, saya kalau lagi gatal tuh saya coba kayak orang samedi gitu, kayak orang apa sih, meditasi gitu, tarik nafas, buang, hilang, serius, hilang, bener-bener harus tenang banget. Kalau nggak gitu duduk tuh sambil tiduran, kayak jangan pikirin apa-apa, udah tidur kayak apa ya, kayak emes tidur aja gitu, nggak ada beban, hilang. Tapi benar loh, itu juga Iya, aku bener, setuju bener. banget. Karena aku juga ya hampir sama sih sebetulnya triknya ya. Iya, Kalau iya. aku punya kebiasaan gini bang, setiap bangun pagi ya, aku selalu istilahnya afirmasi Iya, positif. iya. Aku selalu ke depan kaca, tiap pagi rutin bangun tidur langsung ke depan kaca ngomong sama ke kaca. Iya, ngomong ke diri sendiri. Aku sehat, aku kuat, ya pokoknya yang baik-baik lah ya aku Iya, maksudkan. iya. Itu ini loh, manjur loh maksudnya. Iya kan, kita daripada bisa kita semangat, bangun-bangun autoimun. aduh kok begini. Kayak sadar gitu, dan tidur kan tadinya lupa kan, pas Iya. bangun ingat lagi. Aduh. Ya saya jangan meratapi Jangan lah, iya, jangan benar, ngasihani gitu aja. Iya. Jadi ya, pilihan kembali ke kita sih ya, istilahnya kita Betul. mau meratapi nasib dengan kondisi yang begini atau kita mau bangkit berjuang Benar, untuk benar. bertahan. Iya. Kan gitu. Nggak ada pilihan. Iya, nggak ada Kalau pilihan. di penyakit ini tuh nggak ada pilihan. Nggak ada Kita mau nyerah, maksudnya yaudah deh biarin aja nyerah. Nggak bisa Nggak bisa juga, juga. nggak bisa juga gitu. Ya mau nggak mau kita harus ngelawan gitu. Harus ngelawannya bukan berarti kita harus perang gitu. Perang sama diri sendiri, sama nafsu sendiri, sama keinginan-keinginan kita Betul, dibatasin betul. Iya, gitu. Iya, benar. Iya. Jadi itu sih. Memang yang paling berat ternyata mengalahkan diri sendiri Iya, ya. loh, itu susah. Itu paling susah. Kita Iya. mengalahkan orang lain tuh gampang, banyak banget caranya gitu. Iya, Tapi iya. begitu kita dalam keadaan kita harus mengalahkan diri kita, Iya, itu berat benar, banget ternyata benar. ya. Dan kita bersyukur nih bisa sampai ke tahap ini gitu Iya, kan. wah itu Itu- benar-benar Aduh, Apa jauh ya? lebih berharga dari apapun Betul. kayaknya yang Istilahnya pernah ya. kita dapat. Jadi sama ini deh mungkin ya misalnya apapun kemajuan, apapun perubahan walaupun kecil banget syukurin gitu. Iya, benar. Harus disyukurin. Bener, Ya tadinya kan? saya tuh juga gitu, tadinya pengennya tuh ngelihat kok lama sih gitu. Saya tahu ini mengefek bagus, tapi kok lama sih gitu. Iya. itu Tapi kadang akhirnya kita tuh lupa ya. menerima, ya udahlah, yang penting ada perubahan Iya. gitu kan, syukurin aja. Pas ngecek, pas misalnya istriku bantuin ini dong pakai pelembab di belakang, dia ngeliat, ih udah berkurang nih Nah, gitu. itu kan kemajuan ya Senang gitu sebetulnya. kan. Kayak gitu. Syukurin. Jadi, Pokoknya hindari stres lah. Ya. hindari stres lah gitu. Memang susah tapi ya dicoba. Stres tuh akan mengaruh ke banyak hal Waduh, nanti. triggernya itu Triggernya. cepet banget. Iya. Waduh, luar biasa banget ya, Iya seru ya. banget kita Seru ngobrol. Ya, kesana kemari ya, obrolannya Iya. nggak ada habisnya. Tapi insya Allah ini obrolan kita banyak informasi sih, Iya. banyak. Karena saya ngerasa sekali dulu nggak ada nih yang kayak gini kita ketemu gitu kan. Jadi teman-teman sekarang bisa ngambil lah, harapannya gitu. Iya. Teman-teman bisa ngambil banyak informasi, harapan ya dari obrolan kita di episode teman ngobrol kita kali ini. Yang ngebahas tentang autoimun dan segala macamnya lah, tadi kita udah ngobrolin gitu. Harapannya teman-teman nggak perlu lama dramanya gitu, Iya, masa jangan pencariannya lama-lama. jangan lama-lama Iya, gitu. benar. Iya, kalau bisa skip aja langsung gitu kan. Iya, pengen begitu karena kita sendiri udah ngalamin Kita kan udah gimana ngalamin rasa ya. beratnya, Iya, bahkan kita sampai pengen ya udahlah kelarin aja hidupnya kayak gitu. Aduh, jangan dong. Iya, jangan sampai seperti itu Jangan. teman-teman. Astagfirullah, gitu. Istighfar. Gitu. Istighfar, jangan. Jangan, ya, Jangan. benar. Dan kita berterima kasih banget Kak Mona udah mau Sama-sama, datang ke sini Bang. ya. Udah diundang ke podcast Udah ini. datang ke labirin Pejeruk. Aduh, videonya aku suka. Kapan-kapan kalau Kak Mona mau ke sini lagi, mau Iya. bikin konten apapun kita siap. Masih ya. Ya, Kita collab ya, Bang. kita collab. Ya. Karena kalau saya tuh kalau tujuan untuk kebaikan tuh saya selalu siap. Iya. Ya, iya, karena- benar berbagi. Apa ya? Berbagi itu membahagiakan. Bahagiakan loh juga. Iya, benar, berbagi benar. itu membahagiakan. Betul, betul. Sekali lagi kalau kalian ingin dikelilingi oleh kebahagiaan, bagi-bagi kebahagiaan caranya. Seperti itu. Setuju. Ya, oke. Terima kasih Oke. banyak teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa seperti biasa tekan tombol like,
subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, tapi kalau teman-teman misalnya pengen bertanya atau diskusi, silakan komen di komentar atau bisa di Instagram kita. Ya, betul. Instagram saya di @bangaji08 atau di Kak Mona. Serambi Organik Lombok. Serambi Organik Lombok. Di situ kalian bisa ngeliat, pasti ngiler tuh. Di situ ada jawaban dari pencarian kalian tentang makanan-makanan enak yang aman untuk autoimun. Yang ringan cerna. Iya. Pokoknya tuh di Lombok aku tuh nyari banget dulu. Mana nih tempat, oh ini gitu, minimal kita bisa melihat resepnya, Ya, kita bisa kayak ya, gitu. benar. Kalau mau diorder bisa ya? Bisa Ya. Oh, oke. Iya. Wah, keren banget nih, komplit. Maksudnya kita kayak puzzle gitu loh. Puzzle ya. Melengkapi gitu. Yang ketemu Ketemu ya. gitu kan. Nah, ini bagus buat teman-teman nanti yang mungkin baru terkena autoimun, jadi nggak perlu sedihnya lama gitu, sakitnya lama. Kamu nggak sendiri kok. Banyak nggak kita, sendiri. Ayo semangat, jangan optimis, jangan Cari menyerah. hal-hal positif. Iya, benar. Oke, terima kasih teman-teman sekali lagi. Kamona terima kasih Sama-sama, juga sudah Bang. mampir ke sini dan ya udah. Bye.